menjadi berkat bagi kami, menjadi pengetahuan, dan itu akan membawa hidup kami lebih baik lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Ya, selalu ada yes-nya itu loh. Harusnya iya iya iya, karena bahasa Indonesia terus ya dari depan, dahsyat luar biasa. Iya iya iya. Ya. Baik, tidak apa-apa, supaya kita lebih agak keren sedikit kita pakai bahasa Inggris yes yes yes. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita melihat Alkitab kita dan membukanya di dalam Mazmur yang terakhir 150. Ya. Mazmur 150. Bapak Ibu sudah ketemu semua? Oke, baik. Kalau begitu kita akan membacakannya bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu semua ayat 2, dan terus bergantian nanti pada ayat ke-6 kita baca bersama-sama. Saya akan memulai dengan membaca perikopnya. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Sama-sama 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya seperti yang sudah ada di flyer dan di mana-mana, temanya apa? Temanya haleluya, ya. Bapak Ibu, ada yang belum pernah dengar kata haleluya di sini? Haleluya. Ada juga yang model haleluya. Ada yang belum pernah? Ada yang sering? Yang sering. Ada yang kesandung ngomongnya haleluya? Aduh, halelupa. Haleluya, ada yang begitu ya. Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama tentang haleluya. Artinya apa? Puji Tuhan. Ada lagi arti yang selain daripada itu? Bahasa Inggrisnya begitu. Lama-lama kok saya emosi di sini. Tidak, Bapak Ibu. Baik. Temanya yaitu haleluya. Kata haleluya berasal dari bahasa Ibrani yang digunakan 24 Alkitab, dalam Alkitab Ibrani, terutama dalam kitab Mazmur ya. Kata haleluya terdiri dari 2 kata, yakni halel yang dalam bahasa Ibrani berarti pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan Allah. Pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan gembira hati ya, berhubungan dengan hati. Dalam bahasa Ibrani, enggak apa-apa kita belajar bahasa Ibrani pagi ini ya. Kata haleluya terdiri dari 2 kata, halelu dan ya. Kata halelu akhirin menandakan perintah untuk orang pertama jamak, semacam marilah kita ya. Berasal dari kata halel, memuji, yang terdiri dari 2 huruf Ibrani. Kita, Bapak Ibu, saya perlu memberikan satu informasi bahwa orang Ibrani, huruf-huruf Ibrani itu selalu berkaitan dengan simbol. Jadi simbol. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari bahasa Ibrani, pasti nggak akan ketemu yang namanya A, I, U, E, O. Nggak ada barang itu di situ. Yang ada B, C, D, F, dan
seterusnya. Atau dalam bahasa Indonesia huruf mati ya. Huruf vokal nggak ada, tapi huruf mati biasanya. Nah, penulisan haleluya terdiri dari dua kata, yaitu halelu itu yang terdiri dari dua huruf, yaitu he. Aduh, mau saya jelaskan juga susah, tapi nggak apa-apa dengar saya. He dan ada yang disebut lamet. Kita akan belajar ya. Huruf he awalnya gambar seorang laki-laki dengan tangan menengadah ke atas melihat sesuatu penglihatan yang menakjubkan. Jadi huruf simbolnya itu seperti itu, tulisannya he, bacanya he. Jadi orang Ibrani itu membuat simbol seperti itu, dan seorang laki-laki yang sedang menengadah ke langit, sesuatu yang menakjubkan. Sedangkan huruf lamet L, kalau orang Ibrani itu L-nya itu begini ya Bapak Ibu, begini. Nah, itu L, lamet namanya. Pada mulanya gambar sebuah tongkat gembala. Ya. Jadi tongkat dipakai sang gembala untuk menggerakkan kawanan binatang ke suatu arah. Beberapa bulan lalu saya pernah menyampaikan fungsi tongkat ya. Jadi tongkat itu fungsinya apa? Kenapa dia harus bengkok? Kenapa di bawah tongkat itu biasanya ada satu besi di ujung tongkatnya? Saya sudah jelaskan semuanya waktu itu. Bapak Ibu masih lupa? Saya ulang. Tongkat itu kenapa harus bengkok? Iya, kalau ada satu domba yang tersesat atau jatuh ke jurang, maka itu fungsinya untuk nanti dikaitkan ke leher dombanya, diangkat kembali supaya kembali ke jalan yang benar. Kenapa harus ada ujungnya besi? Itu fungsinya, jadi nanti waktu Pak Gembala, iya, Bapak Gembala jalan, jadi tongkat itu dihentak-hentakan di tanah, nanti bunyi-bunyi. Nah, domba itu tuh hanya mendengar suara itu, oh arahnya kita ke sini. Makanya domba yang taat tidak bisa mendengar suara lain. Tapi kita kan kadang-kadang bukan jadi domba ya, kadang kambing. Nanduk bukan nunduk ya. Kalau domba itu nunduk saja sama tuannya, sama gembala. Tapi kambing kan kadang-kadang nanduk ya sama gembalanya. Jangan ada di sini ya, amin. Jangan lawan gembala, bahaya ya. Jadi nanti tongkat itu ketika Bapak Gembala jalan, begini, gembala, nah domba yang di belakang tuh dengar, posisinya di mana? Tapi biasanya tuh ada domba, ya, memang tidak semua domba tuh jalan baik-baik ya. Ada suka belok ke kiri ke kanan. Nah itu yang jatuh itu, gembala dengan tongkatnya diambil, aduh nah lehermu nih, dia dibawa lagi. Itulah fungsinya tongkat. Nah lamet awalnya itu dari situ. Jadi halelu artinya ajakan untuk kita memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, karena kita adalah orang yang tidak mampu apa-apa. Nanti saya akan terus menjelaskan beberapa bagian yang penting. Dengan demikian, penggabungan dua huruf he dan lamet itu berarti melihat ke arah, sedangkan yah itu adalah merupakan kependekan dari nama sebutan Tuhan atau yang disebut YHWH ya dalam penulisan Yod Waw He, atau dalam bahasa Inggris Yahweh atau Jehovah. Dengan demikian haleluya dapat diartikan melihat ke arah Tuhan. Nah ini melihat ke arah Tuhan. Mari kita melihat Tuhan di mana? Dia di mana-mana. Di tembok ada. Di mana saja atau di mana-mana? Mahadi, omnipresent ya. Kalau bahasa teologinya tuh begitu. Tuhan di mana? Sebenarnya Tuhan ada di hati kita. Minggu lalu Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Mangkalnya iblis. Di mana? Di pikiran ya. Tapi dalam komsel kami sudah membahas secara lebih dalam lagi. Rupanya yang kita bisa, pikiran kita ini bisa dikendalikan oleh siapa? Ya kita sendiri. Kalau kita nyuruhnya mangkalnya iblis, ya iblis yang mangkal. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan yang mangkal dalam hidup kita, ya Tuhan yang akan bertahta. Nah, makanya saya tanya, Tuhan di mana? Tadi saya kasih tinggal di pojok sebentar. Jangan ya. Tuhan di hati kita, Tuhan di pikiran kita. Mari kita melihat Tuhan. Haleluya, ya.
Jadi berikutnya, arti berikutnya. Namun haleluya bukan sekedar bermakna pujilah ya atau pujilah Tuhan. Karena kata halel dalam Ibrani berarti pujian gembira dalam nyanyian untuk memuliakan Allah. Halel dapat merujuk juga kepada seseorang yang berteriak seperti orang gila, ya, atau orang sangat ceroboh. Masih ingat Daud waktu pulang perang dan dia menari untuk Tuhan sambil apa? Sambil telanjang, menari melompat. Sampai siapa nih? Seseorang yang menghina dia, siapa? Sime, Mika, istrinya. Ini sudah gila. Ini haleluya. Dia berteriak memuji Tuhan seperti orang gila. Dan sangat ceroboh. Seperti ceroboh itu apa ya? Enggak beraturan. Tapi intinya dia dengan Tuhan. Halel juga berarti bersih, menjadi cemerlang dan bersinar. Kata halel kerap digunakan untuk menyanjung, mengagungkan, membanggakan serta merayakan dengan penuh sukacita dan semangat menyala-nyala. Makanya kadang-kadang kalau kita memuji Tuhan, ayo kita memuji Tuhan. Bagaimana? Semangat gak memuji Tuhan? Aduh, lagi banyak pergumulan. Tetap semangat, Bunda bilang. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Ya, tetap semangat. Kadang-kadang dikondisikan juga sih Pak Gem. Ya, kalau saya lagi ini ya, saya puji dengan semangat. Atau lagi dompet tebal, saya juga lagi senang cari Tuhan luar biasa. Tapi kalau lagi bergumul, ada dua tipe manusia. Dalam pergumulan mencari Tuhan, tapi juga dalam lagi baik-baik saja meninggalkan Tuhan. Yang tipe berikutnya, dalam pergumulan menjauhi Tuhan, dalam keadaan baik-baik malah mencari Tuhan. Bapak Ibu ada di tipe mana? Atau di tipe yang terakhir? Ini yang terbaik biasanya. Bergumul gak bergumul, baik gak baik, tetap mencari. GBI Pelita Kasih jemaatnya ada di situ, di mana? Di 3, luar biasa sekali, haleluya. Haleluya juga didefinisikan sebagai teriakan akibat merasakan kehebatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Merasakan, bukan dibuat-buat. Bapak Ibu, seorang ini hanya lelucon, tapi saya rasa itu baik untuk kita. Sudah pernah sampaikan dulu ini, penunggang kuda. Dia baru belajar menunggangi kuda ini. Dan rupanya kuda ini tuh hanya bisa jalan haleluya. Dia hanya ngerti dua kata, haleluya dan amin. Nah, waktu dia belajar, dia sudah pelajari naik kuda ini. Pokoknya waktu nanti saya bilang haleluya, kudanya ada jalan. Tiba-tiba dia sudah hafal. Nanti kuda ini berhenti kalau saya bilang amin. Dia jalan. Tiba-tiba karena dia semangat sekali, haleluya. Oh, kudanya makin cepat. Dia rupanya di depan itu ada jurang. Dan dalam kepanikannya dia bingung, ini bagaimana cara menghentikan kuda ini. Sementara kuda jalan terus. Haleluya. Dia panik. Tiba-tiba dia ingat. Sampai di ujung, hampir sampai tiba. Dia ingat, rupanya kuda ini berhenti kalau saya bilang amin. Sudah. Berhenti kudanya. Akhirnya dia lega sekali dan dia bilang apa? Haleluya. Kudanya lompat terus. Ya. Ini hanya lelucon, tapi apa? Kan leluconnya kenapa? Kadang-kadang kita itu hanya mengungkapkan tetapi tidak sesuai dengan isi hati. Hanya formalitas, tidak merasakan. Orang ini tuh begitu. Haleluya, dia haleluya. Selesai hidupnya. Jatuh juga ke jurang. Itulah haleluya yang di bibir. Bukan dari dalam hati, bukan dari pikiran. Kita belajar haleluya ya. Makanya nanti jangan sembarangan bilang haleluya ya. Berdasarkan ibadat Israel, kata haleluya sering digunakan sebagai ajakan untuk menyembah Tuhan. Seperti yang telah dicatat dalam kitab Mazmur, kata haleluya selalu berada di awal maupun akhir pada sebuah pujian. Dengan sering mengucapkan haleluya, para jemaat juga berhasil diajak untuk menarik sebuah puji-pujian maupun persembahan kepada Tuhan. Ada banyak lagu-lagu tentang haleluya. Amin.
Cuman sayang sekali hari ini gak ada kata haleluya ya dalam pujian. Salah satu yang menarik yang diulang-ulang itu haleluya 12. Haleluya, haleluya. Itu saja. Tetapi kalau Bapak Ibu menikmati kata itu, setelah mengerti kata ini, Bapak Ibu pasti paham ini artinya apa. Jadi tongkat yang tadi, tadi itu adalah seseorang yang melihat ke arah Tuhan, mengangkat Tuhan. Dia berkata bahwa saya tidak bisa apa-apa. Makanya dia angkat tangan. Makanya Bapak Ibu kalau mau angkat tangan ketika menyembah Tuhan, memuji Tuhan, harusnya mendalaminya. Bukan hanya refleks. Ada orang yang melakukan sesuatu itu refleks, Bapak Ibu. Musik lagi semangat sekali tiba-tiba lompat. Padahal nggak ngerti. Tapi di sini mungkin tidak ada. Menyembah Tuhan, saya dalam mengikut ibadah jarang sekali angkat tangan. Kecuali kalau bukan ya saya rasa-rasa nih ada Roh Kudusnya enggak ini lagunya. Oh enggak ada nih, saya enggak. Bukan. Tapi saya pasti menikmati lagu. Menikmati dan meresapi katanya. Dan salah satu kata lagu yang menunjukkan tentang kebesaran Tuhan adalah haleluya. Tidak ada kata-kata lain selain itu. 12 kali diulang. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Itu diulang terus. Dengan sering mengucapkan haleluya, jemaat juga berhasil diajak untuk menaikkan sebuah puji-pujian maupun persembahan kepada Tuhan. Ayat 1. Pertama, tempat memuji Tuhan adalah di dalam kekudusan Tuhan. Sebagai pemuji, ingat, pemuji, worshiper. Ya. Kalau worship leader apa? Pemimpin pemuji. Ya, memimpin yang memuji ya, pemimpin. Sebagai pemuji harus memiliki kekudusan Tuhan. Ini yang mana seperti yang telah dijelaskan di atas, kekudusan ini didapat hanya oleh anugerah dari Tuhan saja. Sebagai pemuji, pastikan hidupmu kudus. Enggak kudus, ya Pak Gembala cuma tidak tahu. Dalam 2 Korintus 3:16-17 dikatakan bila bait Tuhan itu adalah orang percaya itu sendiri dan roh Tuhan berdiam di dalamnya. Amin. Kalau bait Tuhan itu adalah diri kita, kalau bait Tuhan itu adalah kita, maka roh Tuhan harus berdiam. Sayangnya roh Tuhan itu tidak berdiam kalau bait suci Tuhan itu tidak kudus. Roh Tuhan gak mungkin tinggal di situ. Mana ayatnya? Kalau kau mengikut Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan beribadah kepada dua tuh, pasti engkau memilih salah satunya. Kalau kepada Mamon, ikutlah Mamon. Tuhan, ikut Tuhan. Jangan setengah-tengah, setengah Tuhan Yesus bilang. Ya, jangan berpikir bahwa ketika saya hari Minggu setia dengan Tuhan, maka Tuhan rohnya tinggal di dalam saya. Hari lain saya bolehlah menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menerima seperti itu. Mengikut Tuhan harus 100%. Bait Tuhan itu adalah kudus dan Tuhan berjanji untuk menjaganya agar tetap kudus supaya tidak binasa. Kedua, dalam memuji Tuhan ada 2 pewahyuan sebagai alasan, yaitu umum dan juga pewahyuan khusus. Dalam firman-Nya merupakan inti dari pujian yang harus dinaikkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Pujian kita kepada Tuhan itu hanya ucapan syukur. Bukan untuk menyogok Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makanya ada ayat yang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat kedua. Ayat 2, jadi dari ayat 2 ini kita dapat lihat alasan mengapa memuji Tuhan. Pertama, alasan itu berkaitan dengan kebesaran Tuhan selaku pencipta. Dia mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena dia adalah Tuhan yang maha besar atau yang biasa disebut El Shaddai. Kedua ialah berkaitan dengan kebesaran keagungan Tuhan dalam kesempurnaan, kekudusan, kemuliaan dan kehormatan yang tidak ada yang menyamainya. Jadi memuji Tuhan itu
kita harus sadar bahwa karena Dia tidak ada yang bisa sama. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam ayat ketiga Bapak Ibu, dalam buku ensiklopedia Alkitab, ya mungkin yang sudah belajar Alkitab segala macam, dikatakan, coba ditampilkan ayat ketiga. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Dalam buku ensiklopedia Alkitab dikatakan shofar, ya, shofar itu adalah gambus, ya. Dirancang untuk mengeluarkan bunyi dan bukan musik. Dirancang untuk mengeluarkan bunyi dan bukan musik. Ini hanya digunakan untuk memberi tanda dan mengumumkan kejadian-kejadian khusus. Seperti saat memindahkan tabut Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6. Tanda dalam peperangan di dalam Yosua pasal 6 ayat 5. Juga untuk mengusir roh-roh jahat atau dewa-dewa musuh di dalam Zakharia pasal 9 dan segala macam. James Anderson, saya sampaikan ya. James Anderson mengatakan bila alat ini atau shofar adalah alat yang hanya digunakan sebagai tanda untuk memberikan pengumuman atau hukum. Yang dimaksud oleh penulis di sini ialah bahwa shofar tidak menunjukkan kepada satu benda, namun lebih mengarah kepada sebuah arti secara tersirat yang melambangkan suara sorak-sorai. Jadi maaf tanda kutip ya, kadang-kadang ada hamba Tuhan tuh yang tidak senang dengan suara bunyi-bunyian, memuji Tuhan, full band, apa segala macam. Ada yang begitu. Saya terganggu sekali. Lah di ayat 6 tadi biar segala yang bernafas memuji. Dan Daud bilang semua bunyi-bunyinya dibunyikan kalau boleh memuji Tuhan. Satu keunikan kami di Sumatera, khususnya di daerah saya, kalau malam tahun baru Bapak Ibu, kalau malam tahun baru kan di sini main apa nih? Pas jam 12 itu petasan, di kampung saya khususnya ya, petasan dan segala macam ya, heboh. Kalau kami enggak, semua bunyi-bunyian dibunyikan yang bisa berbunyi di dalam rumah, di luar rumah. Piring, periuk, apa nih, lonceng, apalagi namanya itu, meriam bambu, semua pada jam 12 tepat. Semua apapun yang bunyi, semua bunyi. Tapi mungkin saat ini di kampung saya sudah berkurang. Saya tidak tahu, mungkin sudah diserang sama gadget dan segala macamnya. Dan waktu itu tuh sebenarnya itu momen yang paling, salah satu momen yang kami tunggu itu, ada satu kalau pernikahan dinas itu ada satu apa sih namanya, kayak gendang, kayak bunyinya tuh kayak drum begini, dan itu nggak bisa sembarang berbunyi, hanya ada pas pernikahan, dan ada gong besar sekali. Nah itu juga, nah yang kami tunggu itu bunyi itu pas tahun baru, karena kenapa? Itu jarang berbunyi, dan bebas, di jam 12 itu bebas, jadi semua orang, heboh. Dan kami nantikan, kami tunggu ya, kami di rumah biasanya yang kami bisa bunyikan itu apa? Periuk, pong pong pong, atau apalah. Semua hanya untuk menyambut tahun yang baru. Senang kami rasanya. Nah harusnya seperti itu kalau kita menyembah Tuhan juga. Apa yang kita punya kita serahkan. Itulah makanya ketika kita mau menyembah Tuhan, menyerahkan sebetulnya hidup kita. Apa yang kita bisa persembahkan? Saya hanya bisa mempersembahkan bunyi keyboard. Saya persembahkan yang terbaik. Saya hanya bisa persembahkan apa? Bunyi drum. Nah, tapi ini yang terbaik yang saya punya. Nah itu, saya bisa persembahkan apa? Suara. Ini yang terbaik saya punya. Saya bisa persembahkan apa? Seluruh hidup saya, tangan saya angkat untuk Tuhan. Ini yang terbaik yang saya punya. Yang kamu bisa persembahkan apa? Tidak ada. Tapi saya punya hati dan pikiran saya persembahkan untuk Tuhan. Itulah persembahan yang benar. Dengan sorak-sorai, bukan dengan bergumul terpaksa ya. Ayat 4 dan 5 Bapak Ibu. Semua yang menghasilkan bunyi harus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Memang kalau kita belajar sejarah bunyi, khususnya musik, dan termasuk juga di dalam Mazmur 150, semua bunyi itu berasal dari bunyi yang tidak benar. Maksudnya gini Bapak Ibu, awalnya tuh seperti seruling, canang, segala macamnya. Itu awalnya itu dipersembahkan untuk dewa-dewa, memanggil roh-roh tanda kutip ya, memanggil roh menyembah dan segala macam dan dibunyikan. Tetapi
Di dalam ketika Tuhan membuat kontekstualisasi tanda kutip ya, seperti mengubah cara itu, musik-musik itu dikuduskan dan suaranya harus bunyinya diarahkan ke Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa ini bunyinya diarahkan ke Tuhan? Yang memainkannya, hatinya kemana? Memang ada juga sih orang-orang yang bermain musik, contohnya memuji Tuhan itu supaya dilihat. Ada yang menarik, jangan lupa ya telepon teman, bro hari ini saya WL, minggu depan WL, datang ke gereja ya, aku mau WL loh. Ada yang begitu contohnya. Atau Bapak Ruben contohnya, hari ini saya main keyboard. Dia telepon lah semua teman-temannya, bro hari Minggu datang ya, aku main keyboard loh. Tujuannya apa? Mau menyembah Tuhan atau mau pamer contohnya, tapi enggak ada. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Kalau tujuannya untuk menjangkau sih boleh untuk sementara lah, saya kontekstual. Tapi kan, ya tapi hati tetap Tuhan lihat, percaya. Atau contohnya main musik, pelayanan, tiba-tiba ada orang baru. Oh sudahlah, enggak sesuai konteks itu deh. Sudah dibicarakan nanti penyembahannya begini, main musiknya, drumnya, temponya, apa nuansa. Pas ada orang baru, rupanya 5 orang yang baru. Wah sudah enggak mau lah, ya apa itu tadi kamu kasih tunjuk saya hebat. Stop. Pelayanan Tuhan tidak begitu. Ya. Ayat 6. Oh sudah masuk ayat terakhir. Ya. Dan yang menarik di dalam, ya saya sudah pernah sampaikan bahwa Ibrani itu punya kasus-kasus tertentu yang harus kita paham. Bentuk imperfect dari ayat 6, imperfect adalah kalimat perintah. Juga lebih mengacu kepada fungsi frekuensi atau kebiasaan. Artinya memuji Tuhan adalah gaya hidup dan lebih lagi menjadi hidup yang harus terus menerus dilakukan sampai selama-lamanya. Di ayat 6 dikatakan di situ, biarlah segala yang bernafas memuji. Tadi di haleluya yang di awal tadi itu kasusnya tuh imperatif. Tetapi di ayat 6 sudah memakai imperfect. Artinya apa? Perintah yang terus menerus harus dilakukan. Tadi yang awal tuh ajakan, ayo kita puji Tuhan. Tetapi setelah itu dia akan terus dilakukan. Sampai apa? Selama-lamanya. Ya, tidak terbatas oleh waktu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau berbicara saat ini kesalahan dalam menerapkan kata haleluya. Ya, bukan ini ya, tapi ini adalah ilmu untuk kita. Ada beberapa kesalahan-kesalahan, atau nggak tahu, mungkin ada juga Bapak Ibu sering, mungkin saya juga sebelum memahami kata ini juga saya sering melakukannya kok, santai ya. Ketika saya sedang disuruh contohnya berdoa, memimpin doa itu, biasanya saya sampaikan haleluya. Tetapi ada belakangnya, haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Bapa. Dan kata berikutnya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Ini tidak salah tapi tidak tepat. Kenapa? Tadi di awal saya sudah berkata, haleluya itu apa? Ajakan untuk memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Iya itu adalah singkatan dari Adonai atau Yahweh, dari nama Tuhan. Jadi kalau kita berkata haleluya Bapak, mari kita memuji Tuhan Bapak. Kita mengajak Yesus yang lain, siapa yang kita ajak lagi selain itu ya? Anggaplah kita haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus bilang, ya saya ini Tuhan, baru kok mau ngajak saya nyembah siapa lagi? Itu yang kurang tepat. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Tapi memang kita lihat orangnya sungguh-sungguh sih. Tapi saya nggak menyalahkan, mungkin kurang pemahaman ya. Tapi jemaat GBI Pelita Kasih saya ingatkan, kalau berdoa seperti itu hati-hati. Ya, jangan lagi ada kata berkata haleluya, haleluya saja cukup di situ. Jangan tambah dengan itu. Itu kamu sedang mengajak Tuhan lagi untuk menyembah Tuhan. Ya.
Itu kesalahan untuk menerapkan. Yang berikut Bapak Ibu, ada juga lagu-lagu khususnya untuk pemimpin pujian yang biasa salah di dalam menerapkan lagu. Kau sahabatku, kau saudaraku, apa-apa, tiada yang dapat. Oh enggak, sorry, salah lagunya salah. Bukan enggak ada haleluya. Keluarga kerajaan Allah. Tahu lagu itu? Lagunya gimana sih? Bergandengan tangan. Iya ya. Dalam satu kasih. Iya. Satukanlah. Kita anggaplah kita sampai di ending. Tiba-tiba Well bilang apa? Keluarga kerajaan Allah. Ada yang begitu. Itu hal-hal yang simple tapi artinya sudah lari. Berikut lagu yang berikut. Bapak Ibu tahu lagu Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tahu lagu itu? WL-nya tiba-tiba nih. Katakan saudara, kau bukan Tuhan. Lagi saudara, kau bukan Tuhan. Hati-hati. Dalam memuji Tuhan tuh berhikmat. Pilih kata yang tepat. Dengan sungguh-sungguhnya lagi. Semangat, jemaat lagi menangis. Katakan kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan. Ya, hati-hati ya. Kita masuk ke lagu sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu ya, puji Tuhan ada di sini ya. Hati-hati mengajar anak sekolah minggu. Tuhan Yesus Allah yang luar. Habis itu biasa. Awalnya itu luar biasa, tiba-tiba anak sekolah minggu bilang, biasa, tetapi itu tertanam. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo loh. Rohani toh, kembali ke khotbah saya kami. Logis namun tidak teologis. Apapun dia bisa, tapi di kata itu saja. Cermat. Lagu berikutnya lagi. Banyak lagu loh Ibu, sekitar lumayan, bisa 5 album saya temukan. Berikutnya adalah lagu sekolah minggu yang unik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Saya tidak, tapi masuk di ref. Saya Laskar Kristus. Tadi bukan pasukan. Kenapa kok bisa ada dornya? Anda menipu. Nah, ini hanya contoh ya. Saya tidak mengkritisi siapa yang menciptakan lagu. Nah, itu mungkin. Tetapi kalau ibu-ibu, kakak-kakak dong sekolah minggu yang mengajar, bilang ke anak-anak, jangan ada dornya. Karena Anda sudah berjanji di belakang, di depan tadi. Anda bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda dan pasukan penembak. Anda sudah janji itu ya. Anda adalah laskar. Kenapa masuk res tiba-tiba Anda berubah itu? Anda dor orang. Aduh, lucu-lucu ya. Tapi itu terpaksa dor ya. Wah. Ini kalau sudah masuk di kategori Tuhan ini, Tuhan aduh. Ya, boleh sih begitu. Tapi kalau disuruh milih mana? Yang berikut adalah kata lagu yang cukup mengkritisi Tuhan. Siapa mengkritisi Tuhan? Ada yang berani kritik Tuhan dengan lagunya? Ada lagunya. Pasti Bapak Ibu baru ngeh.
Ada yang tahu lagu King Kong badannya besar? Wah, ayo kita nyanyi sama-sama. King Kong badannya besar. Kata berikutnya. Ayo loh. Tapi aneh kakinya. Lebih aneh. Anda siapa mau kritisi Tuhan? Itu Tuhan yang cipta, kenapa bilang aneh ciptaan Tuhan? Ayo. Tuhan tersinggung gak itu? Ini King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya. Tuhan bilang, kamu mau kakinya bebek itu seperti King Kong itu seperti apa? Pasti Tuhan bertanyakan begitu tuh. Kau mau yang mana kakinya? Yang panjang bagaimana lain? Habis itu dihina lagi binatang yang lain apa? Lebih aneh binatang bebek, lehernya, kakinya. Habis itu dia ajak memuji Tuhan. Suhina-hina ciptanya baru dia Bapak Ibu, ayo kita belajar sama-sama. Guru-guru sekolah minggu ya, hati-hati ya. Kalau perlu, saya tidak mengajak untuk jangan nyanyikan lagu King Kong lagi, jangan. Kalau ada pilihan lagu lain silakan nyanyi lagu lain dulu lah. Itu hanya menghina Tuhan loh ya, menghina ciptaan Tuhan. Kan kakinya pendek, lebih bagus. Anda menghina King Kong lagi berarti. Anda nggak boleh ya. Anda menghina King Kong membandingkan dengan bebek. Betul sekali fakta ya, tetapi janganlah mengatakan itu aneh ya. Kalau ini hanya sebuah, mungkin ini lelucon, tapi ini juga masukan untuk kita Bapak Ibu. Kalau kita memuji Tuhan, memang ada selip-selip tertentu yang kayak sama Bapak Ibu tahu lagunya bahasa Inggris dulu sempat ngehits ya, bahasa Inggris lagu rohani. Nah, saya nggak tahu lah, bukan. Kamu ini sembarang sekali. Keluar. Aduh, tiba-tiba lupa kan? Haleluya. Itu kan? Ada lagu itu pernah? Itu ngetren. Bapak Ibu kalau mau tahu arti lagu itu lagu pujian Daud saat ini berselingkuh dengan Betsheba. Itu kata-katanya jelek sekali artinya. Tapi yang nggak tahu diputar lagu rohani ini bagus sekali, ada kata haleluya, bro. Ya, dalam beberapa lagu ini sebagai ini untuk kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar. Kita belajar beberapa tujuan haleluya. Apa arti kita berkata haleluya? Kenapa kita harus mengatakan haleluya? Cara memuji Tuhan adalah sikap hati yang bersih. Ini yang penting. Amin. Memuji Tuhan itu harus sikap hatinya bersih. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, tiba-tiba kamu mengingat ada saudaramu marah kepada saudaramu, tinggalkan dulu itu apa? Datang ke dia dan itu apa? Berhubungan dengan hati. Dan berikutnya adalah tidak menjadi batu sandungan. Beberapa minggu bahkan kemarin waktu komsel saya menyinggung tentang tidak menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, batu sandungan itu selalu diidentikan dengan tujuan Tuhan. Ya. Maksud Tuhan. Jadi maksudnya gini, kalau sama seperti Petrus apa segala macam ditengking oleh Tuhan, mereka itu batu sandungan karena kenapa? Berusaha menghalangi itu tujuan Tuhan. Bapak Ibu, tujuan Anda datang ke sini apa? Mau memuji? Ada ketemu batu sandungan di sini menghalangi Anda memuji Tuhan. Kalau ada, itu adalah disebut batu sandungan. Apapun yang menghalangi Anda memuji Tuhan, itulah batu sandungan.
yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Itulah batu sandungan. Makanya gak segan-segan Tuhan Yesus tengking tuh si Petrus. Memang yang ditengking itu iblis, tetapi Petrus yang salah mengizinkan bekerja. Makanya pikiran kita ini kita yang kelola 100%. Amin. Hati kita yang kelola 100%. Kita yang berhak dengan dia, betul? Anda yang berhak. Waktu komsel Pak Anto tuh menarik kata-kata waktu dia bahas. Menariknya gini, saya baru ngerti mangkal itu Bapak Ibu, mangkal itu bukan selamanya di situ. Mangkal itu ada pemilik seutuhnya sebenarnya. Jadi yang mangkal itu adalah pemilik yang mengizinkan. Kayak pangkalan ojek, ada kan ondonya di situ. Kalau dia suruh Anda pergi itu pangkalnya nggak bisa di situ. Nah, yang mangkal waktu Pak Anto jelaskan saya baru ngeh aku. Nah, kalau iblis mangkal di pikiran kita itu apa? Yang punya pikiran adalah kita, 100% kita. Yang mangkal iblis, ya kita bisa suruh dia pergi. Sayangnya kita sudah nyaman. Saya sih enggak. Tapi kalau ada, jangan, hati-hati. Tapi kalau kita menyuruh yang mangkal adalah Tuhan, kita bukan menyuruh Tuhan, enggak. Tetapi mengizinkan. Ini ya, kita kan yang punya hati. Kita izinkan Tuhan bertahta di dalam hati pikirannya. Nah, dia yang akan bertindak. Itu. Waktu kata mangkal itu disampaikan oleh Pak Anto tuh, saya diberkati sekali. Saya baru ngeh, oh iya, mangkal rupanya itu artinya. Komsel penting. Hari Rabu jam 7 malam, ya. Kok jadi promo? Dan habis ini saya dibayar untuk kan sudah promo. Bapak Ibu, tidak menjadi batu sandungan. Ingat ya, semua yang menghalangi Anda mengikut Tuhan, memuji Tuhan, itu batu sandungan. Cepat-cepat tengking. Berikut adalah bagaimana cara kita memuji Tuhan. Menghadap Tuhan dengan kesadaran penuh. Tidak sedang gila, tanda kutip. Tidak sedang stres. Tidak tiba-tiba dia kaget. Saya di gereja, kenapa ada bunyi itu? Bukan. Sadar, dari rumah tuh Anda bangun mandi, sedang sadar Tuhan, saya sedang bersiap-siap memuji Tuhan. Pakai baju. Dan Anda kalau kendaraan, Tuhan berkati saya mau datang ke gereja. Penuh kesadarannya. Pas naik motor, hujan. Tuhan terima kasih hujan. Tidur lagi. Bukan, itu gak usaha namanya. Usaha cari mantel. Sekarang tuh tanda kutip ya Bapak, bukan. Hampir kita tidak punya alasan untuk tidak datang ke gereja. Hampir. Bapak Ibu ingat? Hampir. Saya punya anak tuh, kami punya motor. Kalau hujan tuh, sebisa mungkin kemungkinan besar saya mencari alasan supaya anak ini jangan ikut ibadah ke rumah. Tapi hampir tidak punya alasan. Ada. Makanya saya heran, ya bukan heran, tapi itu ya pilihan sih. Tetapi hampir kita tidak, dengan majunya teknologi, hampir kita tidak punya alasan untuk tidak datang ke gereja, tidak memuji Tuhan. Bapak Ibu yang berusaha mencari celah lagi, Anda bersalah dengan Tuhan. Ya, Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya tidak mengancam, tapi itulah ajakan untuk memuji Tuhan itu dengan sorak-sorai. Haleluya, dengan hati yang bersih. Bagaimana saya tahu hati saya bersih? Anda yang tahu. Tidak mungkin penggembala menghakimi. Pak Rubin gak bersih deh hatimu nih. Dari kacamata Anda saya sudah bersih. Atau kakak Immanuel, tidak bersih hatinya. Tidak bisa. Hanya kita yang tahu. Tapi saya tidak tahu ya, kalau ada karunia untuk bisa memberikan penilaian. Tapi jarang sih karunia untuk menghakimi. Bapak Ibu yang diberkati, waktu itu saya pernah berdoa, Tuhan berikan saya roh-roh yang bisa kuasa tuh karunia yang memiliki roh yang bisa membedakan roh. Ngerti gak? Ini lagi tipe-tipe rohnya nih bahaya nih. Saya punya, Tuhan tolong kasih saya karunia itu.
supaya saya bisa menilai orang ini orang ini. Tapi Tuhan tidak kasih. Karena Tuhan bilang apa? Ada fokus saja dululah. Bangun mesbahmu dengan saya, rohmu dengan saya. Dan yang berikut, cara memuji Tuhan bukan karena terpaksa. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan apa? Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta. Itu lagu sekolah minggu, tapi isi semua yang dia sampaikan. Kalau orang-orang berkata sekarang itu daging semua. Ya, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena tante, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan, bukan karena jadwal. Tapi kalau ada yang aduh kenapa jadwal lagi, aduh Pak Ruben harus evaluasi lagi. Ini orang ini gak usah dijadwal lagi, jangan. Tunggu saja Tuhan bertindak ya. Anda akan ada dalam penyesalan luar biasa nanti. Setau sudah, saya sudah pernah mengalaminya ya. Jadi kalau mau disaksikan lagi janganlah. Intinya tuh berjalan, saya nggak mau melayani Tuhan kan. Begini Tuhan kasih pelayanan baru gimana? Kangen sekali pelayanan. Anda akan ada dalam penyesalan. Penyesalan itu terbaik. Jadi bersyukurlah kalau ada jadwal. Jadwal full pun saya senang sekali. Kadang-kadang Pak Ruben gak enakan sama saya. Aduh kenapa dihandle, kenapa gak apa-apa Pak. Selama saya hanya ini yang saya punya ya saya kasih itu ke Tuhan. Mari memuji Tuhan, haleluya. Haleluya, mari memuji Tuhan dengan hati yang bersih. Itu dia kita sudah belajar. Dan beberapa tadi kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kata haleluya. Bapak Ibu kita belajar sana. Ada beberapa lagu sekolah minggu yang saya sudah koreksi, bukan koreksi ya, tetapi berhikmat di dalam memilih pujian-pujian untuk adik-adik sekolah minggu ya. Mari. Tapi pilihlah lagu-lagu yang memang baik. Tiba-tiba saya diingatkan satu lagu lagi. Kereta nih, yang kereta nih. Bukan, lagu rohani. Aduh senangnya naik kereta. Nah itu kan. Jalannya kereta apa? Ini sudah pernah Tuhan buat kereta-kereta begitu. Ya, salah satunya itulah jalannya. Pokoknya adalah yang jalannya benar segala macam. Itu siapa yang bikin lagu-lagu begitu? Hati-hati ya dalam memilih. Saya bukan bilang nggak baik, tetapi itu akan membentuk konsep anak-anak bahwa jalan belok-belok ini punyanya iblis. Jalan rusak ini punya itu, hati-hati. Yang paling mengerikan tadi King Kong itu sih. Untuk WL ya bahaya. Saya ingatkan ya, ada dua lagu yang khusus WL yang cahaya sekali Anda sudah ya. Keluarga kerah, keluarga kerah, keluarga kerajaan Allah. Ada yang begitu ya. Nah, nanti jemaat yang sudah yang cepat berpikir, saya bukan keluarga kera. Sembarang saja. Kau bukan Tuhan, sekali lagi saudara, kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Memotong kata-katanya tuh kurang tepat. Haleluya. Dan kadang-kadang orang plesetkan haleluya. Haleluya itu apa? Lupa memuji Tuhan. Hati-hati, dan kita sudah belajar, dan mungkin khotbah-khotbah berikutnya nanti tentang pelajarannya yang saya akan sampaikan, supaya kita di dalam berjemaat, di dalam memuji Tuhan juga tidak sembarangan. Biar kita jemaat kecil, tetapi ilmu kita di dalam Tuhan tuh hebat. Amin. Doktrin kita juga gak sembarangan.
Ya kan nanti, ya saya nggak tahu, pasti nanti habis ini tuh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu satu persekutuan ikut doa, tiba-tiba ada orang berdoa haleluya Tuhan, pasti pikir, hah? Apaan tuh? Ya, jangan, berdoa saja biasa saja. Tapi Bapak Ibu jangan melakukan itu ya. Itu saja firman Tuhan, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua dan memberikan kita damai sejahtera, dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan terima kasih untuk pengetahuan, informasi, dan juga bisa memberikan damai sejahtera, dan juga kami berdoa supaya firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami, berakar, berbuah, dan orang-orang di sekitar kami menjadi diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena hidup kami, oleh karena mulut kami, oleh karena pikiran kami dan hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah belajar memuji Tuhan, bagaimana kami menempatkan diri, bagaimana kami sikap hati kami, dan bagaimana kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada worship leader.